Bab 2871-2880. Gulung anak sapi. Mu Yun memarahi dan kemudian berkata, saya pikir ibumu benar. Anda harus berlatih dengan baik dan tidak menyia-nyiakan semua pencapaian Anda. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Mu Xuanfeng benar-benar jujur, berbaring di bahu Mu Yun dan tidak lagi berbicara. Dia, Bibi, Sanyang, Jiunyang dan ibu semuanya adalah dewa. Hanya ayah adalah puncak di Zun, yang baru saja menerobos. Belum, pada saat ini, tepi langit bergulir. Kesebelas kekuatan semakin dekat dan dekat. Dari barat, ada sekitar ratusan tokoh. Napasnya sangat kuat, yang terlemah juga merupakan keadaan awal Tianzun. 3 angka pertama sangat kuat. Di sebelah kiri adalah seorang pria, mengenakan baju besi dan jubah emas, dengan sosok kekar. Pria tengah adalah pakaian tunggal, tingginya hampir 3 meter, kuat dan mengerikan. Orang di sebelah kanan memiliki rambut kuning dan juga sangat agung. Dibandingkan dengan dua orang itu, mereka tampak lemah. Lion King, orang-orang Uta kali ini acuh tak acuh. Apakah kamu takut? Pria di sebelah kiri mencibir, apa yang Utak lakukan sekarang? Sejak imam besar misterius dari keluarga Uta datang, saya pikir seluruh keluarga Uta telah menjadi keluarga korban. Jin Kunyu, kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Raja Singa adalah pemimpin klan Singa Api. Karena rasa hormat ilahi yang tak terkalahkan sangat kuat. Pemimpin sekte barbar, bagaimana menurutmu? Jin Kunyu menatap kepala sekte Tianman dan tersenyum perlahan. Saya belum melihat imam besar, tetapi menurut orang-orang dari keluarga Uta, dia sangat kuat dan tidak diketahui asal-usulnya. Tetapi dia tidak pernah melakukan hal buruk untuk keluarga Uta, jadi keluarga Uta mendengarkannya. Petik 2. Pemimpin sekte Tianman, itu sangat kuat. Mengacu pada ini, Men Chongtian tidak bisa tidak mengatakan, sebenarnya, 1000 tahun yang lalu, keluarga Uta hampir ingin jatuh ke kelas 3. Akibatnya, imam besar muncul, membalikkan situasi. Kita harus waspada terhadap orang ini. Hei, Raja Singa tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya mendengar bahwa pemimpin sekte barbar pernah ingin mendapatkan artefak keluarga Uta dan bertarung dengan imam besar. Ya, Tuhanku menghormati alam ganda, bukan lawannya, katanya perlahan. Begitu kata-kata itu keluar, kedua dewa, Raja Singa dan Jin Kunyu, membuang senyum mereka saat ini. Itu lebih kuat dari mereka berdua. Keduanya dihormati Tuhan, tetapi mereka dihormati Tuhan. Hanya saja hal itu bisa membuat manusia merasa minder dengan dirinya sendiri. Pengorbanan besar, aku takut, setidaknya 3 kali lipat rasa hormat dari Tuhan. Ini bukan masalah kecil. Imam besar, kita harus bertahan, dan aliansi 9 awan langit, kita harus bertahan. Priti bergegas ke langit dan berkata, ada dewa ganda di liga. Kapan Tuhan duduk di gurun timur? Surga ke-9, tanah dari 5 wilayah, dan tanah tandus di timur, adalah yang terlemah. Sekarang ada titik balik, mungkin kita tidak boleh mengabaikan tempat ini, tetapi juga memperhatikannya. Jika tidak, pada saat itu, akan ada 13 siswa di kelas 12 dan kelas 3. Mendengar ini, Raja Singa dan kepala klan bulu Jin Kun mengangguk. Pada saat yang sama, langit selatan. 5 tim pria dan kuda berbaris di udara. 5 orang pertama semuanya kuat. Pemimpin klan Chizulong, Raja Naga Zuhao. Yang terkuat di wilayah Laut Antartika adalah dewa dan rasa hormat yang tak terkalahkan. Pi Chen Kun, kepala klan Pi Chen Si. Pemimpin klan Piton Ungu bersayap 8 Raja Ungu bersayap 8. Dan keluarga panjang Fang Zhengming dan Kiao Yuanshan keluarga panjang Kiao. Pada saat ini, dengan ratusan dewa, mereka datang dengan cara yang perkasa. Raja Ungu, kali ini, jangan biarkan anak buahmu melakukan hal-hal bodoh. Pi Chen Kun, memandang Raja Ungu bersayap 8 dan berkata sambil mencibir, sayang sekali membuat lelucon lain. Satu sama lain, Raja Ungu bersayap 8 itu ramping, dengan cahaya ungu muda di matanya dan suara yang tajam. Zixun adalah cicit saya dan memenangkan hati saya. Dia sudah mati, orang-orangku pasti sangat bersemangat. Hanya saja Biling Chen sudah mati. Aku tidak tahu apa yang membuatmu gugup. Raja Ungu bersayap 8 tersenyum dan berkata, apakah itu sulit? Biling Chen juga cicitmu. Aku ingat Biling Chen adalah cucu saudaramu. Apa maksudmu? Itu tidak menarik. Raja Ungu bersayap 8 tidak peduli dan berkata,
dikatakan bahwa seks ular adalah hal yang paling berzinah, tetapi saya pikir orang-orang bodoh dari keluarga badak Bichen juga suka melakukan hal-hal yang bukan gigi manusia. Raja Ungu, apakah kamu ingin bertarung denganku? Baiklah, sebuah tangisan terdengar. Lilin Hao Dragon King menatap mereka sekarang dan berkata, apa yang terjadi di Laut Berdarah hari itu? Aku tidak tahu, tidak bisakah kalian berdua menahan diri? Lebih dari selusin dewa surgawi dan ratusan dewa duniawi semuanya elit. Tidakkah kamu memikirkannya? Siapa yang bisa dengan mudah membunuh orang-orang itu? Setidaknya Tuhan, Raja Naga Zuhao berkata dengan suara rendah, ada dewa di aliansi 9 awan langit, dan mungkin ada lebih dari satu. Ini juga alasan utama mengapa kita bersebelas keluar kali ini. Kamu ingin bertarung terlebih dahulu sebelum menghadapi aliansi awan dewa Jiutian. Dan berita intermiten yang kami dapatkan, Muyun, dari tertinggi kecil hingga Dizun, kurang dari 10 tahun. Apakah kamu tidak penasaran tentang ini? Zuhao Dragon King bersenandung, hal ini tidak boleh diremehkan. Jika tidak, kerugiannya akan lebih besar. Apakah Anda masih menganggapnya enteng? Mendengar kata-kata Raja Naga Zuhao, Raja Ungu bersayap 8 dan Pi Chen Kun berhenti berbicara saat ini. Fang Zhengming dan Qiao Yuanshan tidak banyak bicara saat ini. Wilayah Laut Berdarah itu tiba-tiba terbuka dan tertutup kembali. Hal itu sendiri sangat aneh. Namun kali ini, makhluk tertinggi, duniawi, dan bahkan surgawi yang difoto untuk dijelajahi telah hilang dan mati. Hanya aliansi awan Jiutian, ada orang yang hidup kembali. Hal ini harus ditanyakan dengan jelas. Berita terakhir yang mereka dapatkan adalah membunuh Muyun. Tetapi siapa yang membunuh penguasa surgawi, duniawi dan tertinggi itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jika hal ini tidak diselidiki dengan jelas, semua pihak tidak bisa stabil. Dari utara, ada juga 3 kekuatan utama. Sekte Roh Jahat, bulan menutupi paviliun dan istana Huangji. Ling Tianze, pemimpin Sekte Roh Jahat, adalah dewa dan tak terkalahkan. Kali ini, saya juga memimpin tim secara pribadi. Di sampingku, penguasa bulan yang menutupi paviliun, Dewi Penutup Bulan, terlihat sangat jelek. Dikatakan bahwa Yue Linglong, murid bangga yang baru direkrut dari Dewi Bulan, dipenggal. Selain itu, dikatakan bahwa aliansi awan Jiutian didirikan, dan musuh bebuyutannya, Bai Yue, diambil alih oleh aliansi awan Jiutian. Ini memukul wajahnya. Semua orang tahu itu. Dewi yang menutupi bulan tidak membunuh bangunan untuk menyembah bulan, hanya untuk menjijikan bangunan untuk menyembah bulan dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia hidup seumur hidup di tanah terpencil di timur ini. Tapi aliansi awan Jiutian benar-benar menerima Luo Baiyue. Dewi Bulan sangat marah. Huang Haochang, pemimpin istana Huangji, juga murung saat ini. Huang Fengcheng meninggal. Pangeran kecil ini, meskipun ayahku adalah seorang pangeran di istana Huangji. Namun nyatanya, ayah kandungnya adalah penguasa istana. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun itu, pemimpin istana serakah akan cangkir dan berurusan dengan wanita saudaranya. Tetapi kemudian, untuk menutupi, Huang Fengcheng masih mengikuti sang pangeran. Sekarang dia mati di Laut Berdarah. Huang Haochang juga sangat marah kali ini. Pada saat ini, 11 pihak datang dengan marah. 3 arah, bergulir, orang belum tiba. Momentum yang mengerikan itu, menyebabkan perubahan langit dan bumi. Di seluruh aula awan, ratusan ribu seniman bela diri menatap langit satu demi satu. Napas mengerikan itu bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Ini mengerikan. Apakah ini kekuatan kelas 3? Satu orang sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Ke-11 kekuatan, membawa kekuatan menggulung langit, datang satu demi satu. Di dalam dan di luar aula awan, sepertinya awan gelap menekan kota. Pada saat ini, Raja Seni Bela Diri telah sepenuhnya direduksi menjadi keberadaan semut mol, dan tidak ada martabat sama sekali. Muyun menghela nafas ketika dia melihat adegan ini. Ini adalah kekuatan kelas 3. Formasi yang begitu kuat, dan itu bahkan bukan kekuatan tertinggi. Ada ratusan kekuatan kelas 2 di dunia, dan jumlah kekuatan kelas 1 melebihi jumlah tangan. Itulah keberadaan terbaik. Pada saat ini, ke-11 sisi kuat dan berdiri di udara. Yang akan datang, Meng Zimo, kamu Sueki, Miao Xianyu dan Bi Qingyu berdiri tegak dan anggun. Mereka melihat ke kejauhan dan tampak acuh tak acuh. Di mana Muyun? Sebuah teriakan terdengar pada saat ini dan mengelilingi seluruh aula awan.
Bisakah kamu juga memanggilku nama Lord of the Cloud Hall? Sebuah teriakan terdengar pada saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, di atas kehampaan, seekor anjing raksasa muncul pada saat ini. Itu anjing. Tapi itu adalah anjing dengan tubuh besar. Anjing itu, dengan mulutnya yang penuh dengan kata-kata orang, meledak dengan raungan saat ini. Jiu Shou Senjue, Mu Yun melihat Qiu Qian dan Ren Gang di sekitarnya. Ya, Qiu Qian mengangguk dan berkata, satu denyut nadi Xuan Yuan, satu denyut nadi berlalu sendiri. Xuan Yuanji juga murid terbaik di bawah tahta Kaisar Dewa Xiaoyao. Xuan Yuanji diatur oleh Kaisar Dewa yang riang untuk menjaga gunung kuno Wujian dan bergaul dengan 9 hewan liar. Dia menciptakan 9 Senjue sendiri, yang sangat kuat. Mu Yun secara alami melihat bahwa Xuan Yuanke yang melakukannya. Xuan Yuanke sekarang di atas anjing raksasa. Anjing raksasa itu merobek dan membunuh orang yang membuka mulutnya. Itu adalah pemimpin Sekte Tianman. Dia sangat kuat, rasa hormat 2 kali lipat kepada Tuhan. Priti bergegas ke langit, wajahnya dingin, dia mendengus dan melambaikan tangannya. Bang! Tiba-tiba, telapak tangan raksasa itu menamparkan kepala Tiamou. Kepala anjing itu meledak hari itu. Namun meski begitu, dia masih bergegas keluar. Ledakan, di sekitar langit, ada semburan suara, dan bahkan retakan ruang angkasa. Jeritan terdengar, beberapa master surgawi terbunuh pada saat ini. Xuan Yuanke mendengus dan berteriak, kamu bisa menyebut tanah tandus timur dengan namanya. Ini terutama Aula Awan dan Aula Mu Yun. Kamu adalah komandan jutaan orang. Mu Yun merasa malu ketika dia mengatakan ini. Kapan Xuan Yuanke akan menyanjung? Apakah kamu Dewa Aliansi Awan Jiutian? Ini sangat kuat. Aku marah saat ini. Xuan Yuanke memiliki rasa hormat ganda kepada Tuhan, begitu juga dia. Tapi dia tidak melawan, sehingga beberapa orang di sekitarnya kaget setengah mati. Apakah kamu tuli? Xuan Yuanke berkata dengan bangga, Aliansi Awan Jiutian, sekarang berganti nama menjadi Aula Awan, tidak bisakah kamu mendengar? Bersenandung, Priti bergegas ke langit dan berteriak, Aliansi Awan Jiutian atau Aula Awan. Hari ini, saatnya Aula Cloud membuat pernyataan. Di mana Mu Yun? Pria itu bergegas ke langit dengan suara tinggi dan berteriak. Siapa yang membunuh murid Tianman saya? Bukankah Anda, Tuan Aula, harus keluar dan berkata, Tuan Kuil kita memiliki banyak hal. Saya bebas menjelaskan ini kepada Anda. Xuan Yuanke bersenandung, tidak ada yang menjawabmu. Apa maksudmu dengan memblokir di luar gerbang Aula Awanku? Pergi ke tempat yang seharusnya kamu tenangkan. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat marah, dan wajahnya bahkan lebih suram dan mengerikan. Xuan Yuanke, sebuah teriakan terdengar pada saat ini. Huang Haochang, pemimpin istana Huangji, terdiam saat ini. Dia juga seorang pria kuat ganda dengan rasa hormat ilahi. Huang Haochang mendengus, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Hari ini, kami di sini bukan untukmu. Mu Yun, keluarlah. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Aula Awan besar memiliki lebih dari 500.000 orang. Namun, orang-orang dan kaisar menempati sebagian besar. Tertinggi, tapi ratusan, dan kebanyakan dari mereka berada di alam dewa tertinggi, yang tidak perlu dikhawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Xuan Yuanke. Namun, tidak peduli seberapa kuat Xuan Yuanke, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Pada saat ini, mata orang-orang menjadi dingin. Lusinan dewa dari 11 sisi berguling dengan momentum. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tidak masuk akal untuk datang ke Aula Cloud kami dengan ledakan besar seperti itu. Sosok, sekarang keluar, tubuh pakaian tinta, rambut panjang berkibar, pada saat ini, Mu Yun terlihat sedikit lebih tenang. Untuk menghormati puncak, pada saat ini, banyak dewa merasakan nafas Mu Yun dalam sekejap. Hormati puncaknya. Hanya kurang dari 10 tahun sejak awal yang tertinggi dan mencapai puncak bumi tertinggi. Kecepatan Mu Yun terlalu cepat. Ini hampir dingin. Pada saat ini, semua pihak memandang Mu Yun. Anak ini punya rahasia besar. Mu Yun, sejak kamu muncul, sudah waktunya untuk menyelesaikan akun. Raja Naga Zuhao berbicara sekarang. Di wilayah Laut Antartika, Anda membunuh penguasa tertinggi dari semua pihak kami dan merampok para pejuang dari semua pihak kami. Pada akhirnya, semua orang mati, tetapi Anda hidup. Masalah ini harus dijelaskan kepada kami. Menjelaskan, Mu Yun tersenyum, penjelasan apa? Jangan berpura-pura bodoh.
Raja Naga mendengus. Membunuh. Mu Yun berkata lagi, jika mereka tidak membunuhku, mengapa aku harus membunuh mereka? Dunia ini adalah hukum rimba. Kamu begitu kuat sehingga kamu merasa lebih kuat dari aula awanku. Saya seorang seniman bela diri di aula awan. Apakah Anda takut mati? Mu Yun melihat sekeliling perlahan. Tidak takut. Sebuah teriakan terdengar pada saat ini. Tidak takut. Tidak takut. Dalam sekejap, deru gunung dan laut terdengar saat ini. Di gurun timur, 4 dan 5 kekuatan utama awalnya berdiri dengan bangga. Mu Yun berjuang, anggota jutaan. Tapi sekarang, hanya ada 500.000 yang tersisa. 500.000 ini adalah intinya. Mengalami baptisan darah, ditambah kali ini, kembalinya Mu Yun membawa cairan roh tertinggi. Dan pengaturan Qiyuqian dan yang lainnya di aula. Ini berfokus pada bagaimana Mu Yun membayar harga yang mengerikan untuk mengembalikan barang-barang ini kali ini. Hati manusia terkadang tidak hanya bergantung pada tindakan, tetapi juga pada bimbingan. Mu Yun ingin menjadi jiwa Yundian yang sebenarnya. Dia tidak melakukan beberapa hal. Qiyuqian dan masih hanya membantunya. Tidak sesederhana itu untuk mengumpulkan hati orang. Saat ini, melihat adegan ini, Mu Yun juga sedikit terkejut. Anda tahu, waktu ketika aula awan terbentuk hanya 100 tahun. Jauh dari kohesi kekuatan besar. Tetapi orang-orang saat ini membiarkan Mu Yun merasakannya dengan jelas. Mu Yun, apakah kamu harus begitu tidak baik? Tangisan dingin terdengar pada saat ini. Bulan yang menutupi mata Dewi terasa dingin saat ini. Di bawah, di antara kerumunan, Lou Baiyue melihat Dewi yang menutupi bulan, dan matanya juga membunuh. Apa masalahnya? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku selalu tidak baik. Apa yang bisa kamu lakukan? Dewi yang menutupi bulan menatap Mu Yun dengan mata dingin. Serahkan gedung untuk menyembah bulan. Kali ini, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Memuja bulan, Mu Yun berkata sambil mencibir, Amnesti Mahaguru Qi dan Mahaguru Lou Baiyue adalah pengelola kanonisasi saya. Berikan kepada Anda, siapa Anda? Dewi Bulan, hari ini, siapapun bisa lari, kamu tidak bisa lari. Begitu komentar ini keluar, Dewi penutup bulan sangat marah. Mati, sebuah kata jatuh, dan Dewi Bulan bergegas keluar dalam sekejap. Sosok itu seperti anak panah yang tajam. Ini sangat cepat saat ini. Kamu pantas mati. Tangisan yang keren dan menawan terdengar saat ini. Sua, giok hijau sudah keluar sekarang. Di antara telapak tangan, cahaya gelap berkedip, dan satu telapak tangan mengalahkannya. Bang, kedua sosok itu bertemu. Dengan keras, kekosongan meledak. Retak muncul. Sosok Dewi yang menutupi bulan terhuyung dan mundur saat ini. Dewa lain. Pada saat ini, Dewi Bulan tercengang. Ada Tuhan lain. Kamu siapa? Sekte Taiyin, Jasper. Giok hijau melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Taiyin. Begitu komentar ini keluar, orang-orang tercengang. Kekuatan kelas 2, Sekte Taiyin. Bagaimana mungkin ada Tuhan di sini? Saat ini, Bi Qingyu melihat ke arah kerumunan dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu. Ini adalah tugas suamiku. Aku tidak ingin digantikan oleh orang lain. Jika kamu mendorong 1 inci, aku tidak keberatan membunuhmu. Suami saya, siapa? Mu Yun. Pada saat ini, olok-olok tawa terdengar. Pasukan kelas 3 hanya memenuhi syarat untuk berlama-lama di 4 domain. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berakar di jurang. Selama bertahun-tahun, sebagai penguasa lokal, Anda merasa bahwa Anda benar-benar dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Suara itu jatuh, dan kamu Sueki berjalan keluar saat ini. Ini seperti pedang terbang. Ini berlangsung hingga 9 hari. Semangat pedang. Pada saat ini, yang kuat di segala arah terasa sangat jelas. Itu adalah kekuatan roh pedang. Pada saat ini, mata orang-orang berbinar. Ye Sueki dari Paviliun Senjian juga ingin bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian untuk menyusahkan suamiku? Suami lagi, pelindung seperti apa yang Anda temukan di Aula Cloud? Meng Zimo dan Miao Xianyu melihat sekeliling. Rumah Danti juga memiliki pertanyaan ini. 2 keindahan, melangkah keluar. Pada saat ini, orang banyak memandang keempat wanita itu. Sebuah keindahan besar, sebuah negara dan sebuah kota, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Pada saat ini, 11 kekuatan terkejut tak terkira. 4 dewa, Qiao Yuanshan, kepala keluarga Qiao, berkata dengan tenang, 4, Sekte Taiyin, Mansion Dandi,
dan Paviliun Senjian. Kami tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi kami hanya datang untuk mencari Muyun. Tidak bisakah kamu mengerti orang? Suan Yuanke sekarang lingli tinggi di udara, meledak menjadi kutukan besar. Keempat ini, saya akan memperkenalkan Anda. Giok Hijau, murid bangga Nyonya Yuerong dari Sekte Taiyin, dan Komandan Penjaga Dewa Bulan dari Sekte Taiyin. Kamu Sueki ini adalah pendekar pedang berbakat dari Paviliun Senjian. Adapun keduanya, mereka adalah Kaisar Meng Zimo dan Kaisar Miao Xianyu dan di antara 6 kaisar dan di rumah Kaisar Dan. Dan suami mereka adalah Muyun, penguasa Aula Awan kita. Suan Yuanke membuka mulutnya. Kerumunan tercengang. Bagaimana mungkin? 3 kekuatan, 4 wanita kebanggaan surga, tidak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa menjadi istri Muyun, yang hanya puncak bumi? 8 kutub tidak bisa mengenai hubungan. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Ye Sueki berkata saat ini, di masa depan, suamiku akan berurusan denganmu. Pada saat itu, apakah kamu mati atau jatuh tergantung pada dirimu sendiri. Sekarang, keluar. Begitu komentar ini keluar, keempat wanita itu menjelaskan bahwa mereka ingin melindungi Muyun. Saya pikir hari ini, 11 pihak yang dikirim, itu adalah pertemuan para pahlawan. Hanya Muyun, tidak takut, segera menceritakan semuanya dengan jujur. Tapi sekarang, sebelum mereka berbicara keras, mereka diancam oleh orang-orang di Aula Awan. Sebaliknya, mereka tampaknya datang untuk meminta maaf. Kamu bilang ya, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Dewi Bulan sekarang melihat sekeliling dan berkata, saya juga mengatakan bahwa saya adalah penguasa kabinet Yuan Kekaisaran. Apakah Anda percaya? Paviliun Kaisar Yuan, surga ke-9 adalah keberadaan yang paling kuat dan misterius. Di bawah kendali Kaisar Yuan pada hari ke-9, orang-orang di Paviliun di Yuan selalu dihantui. Selain itu, dikatakan bahwa di alam surga ke-9 dan ribuan alam, setiap alam memiliki raja alam potensial, yang dikanonisasi oleh Kaisar Yuan Tiandi untuk memantau setiap alam. Ye Sueki mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Aku meremehkanmu. Ye Sueki memandang Dewi Bulan dan berkata, jika kamu mengucapkan kata-kata ini, jangan biarkan mereka membunuhku dan menghancurkan Aula Awan. Tidak akan ada bukti kematian pada saat itu. Ye Sueki mencibir, sebaiknya aku menghindari cara kecil ini. Siapa yang berani meniru 3 kekuatan? Begitu komentar ini keluar, kepala klan dan patriark dari 11 pihak mengedipkan mata mereka saat ini. Apakah keempat orang ini benar-benar dari rumah Dandi? Saat ini, suasananya agak aneh. Muyun melihat sekeliling dan berdiri di tempatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, lihat pembuangannya masing-masing. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dewi Penutup Bulan berkata dengan dingin pada saat itu, orang-orang ini, saya tidak percaya mereka berasal dari kelas 2. Jika demikian, bagaimana mereka bisa terlibat dengan Muyun? Kalian, jangan lupa kerugian di wilayah Laut Berdarah. Apakah kamu telah ditipu dalam beberapa kata? Begitu kata ini keluar, semua pihak juga melambat kepada Tuhan saat ini. Kamu benar, tidak bisa dibohongi. Saat ini, Muyun melihat sekeliling dan matanya bergerak. Dewi Bulan, tampak sangat cemas. Mungkin bukan hanya Aula Awan, tetapi juga bangunan yang memuja bulan. Apa hubungan antara bangunan pemujaan bulan dan Dewi Penutup Bulan? Muyun tidak banyak bertanya tentang masalah ini. Karena kamu sangat pemalu, aku akan menutupi Dewi Bulan untuk menjadi burung pertama. Jika sesuatu terjadi, aku akan menanggungnya. Ketika Dewi Penutup Bulan mengatakan ini, semua orang tergerak. Kali ini, sepertinya Dewi Bulan telah kejam di hatinya. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan awan penggembalaan. Saat ini, Zhuhao Dragon King berkata dengan keras, kami tidak berbeda dari 3 keluarga kuat. Kali ini kami datang hanya untuk Muyun. Jika ada sesuatu yang tidak perlu, kami bersedia merasakan kekuatanmu. Begitu Raja Naga Zhuhao mengatakan ini, mata orang-orang menjadi cerah. Kamu benar, mereka tidak ingin berurusan dengan 4 orang ini. Bahkan jika mereka benar-benar 3 keluarga yang kuat, kali ini, mereka tidak akan menyakiti mereka. Adapun Muyun, itu harus mati. Untuk sementara waktu, para dewa dari semua pihak siap untuk bergerak pada saat ini. Muyun tersenyum melihat adegan ini. Nyonya, dalam hal ini, Anda tidak harus tinggal. Muyun berkata, aku tahu siapa yang bisa membunuhku hari ini. Kamu begitu tangguh untuk makan makanan lunak.
Dewi yang menutupi bulan mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memakannya. Mu Yun tidak setuju dan berkata, itu juga kemampuan untuk makan makanan lunak. Mu Yun, kamu akan mati hari ini. Sebuah kata jatuh, dan sosok Dewi yang menutupi bulan pada saat itu, membunuh secara langsung. Bersenandung. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan, dengungan dingin terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, telapak tangan besar jatuh dari langit, merobek ruang dan meraihnya dengan satu telapak tangan. Kakak, kakak, untuk sesaat, suara klik terdengar pada saat itu. Langit dan bumi berubah warna pada saat ini. Tubuh Dewi Bulan, pada saat ini, terus bergetar. Tamparan itu, meraihnya. Pada saat ini, tubuhnya gemetar dan ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa melawan. Mengapa wanita pedang ilahi dari paviliun pedang ilahi saya telah dikurangi hingga dipertanyakan? Suara yang luar biasa terdengar pada saat ini. Di antara celah-celah, seorang pria berjubah emas dan sosok panjang berjalan keluar saat ini. Pria itu mengenakan jubah emas, dengan momentum yang kuat dan mengerikan. Seluruh tubuh diselimuti napas, kebencian yang mendalam. Membawa pedang panjang tanpa sarung. Tetapi pada saat ini, Mu Yun merasa bahwa dalam gambar membunuh surga, kipas burung pipit dan oven di langit dan bumi bergetar pada saat ini. Wajah pria itu, dengan kerudung emas, menutupi pipinya dan membuat orang tidak bisa melihat. Pada saat ini, melangkah keluar dari celah ruang memberi orang perasaan bahwa jalan yang kuat tidak dapat dilihat secara langsung. Terlalu kuat, utusan pedang surgawi, gumam Yesueki saat ini. Utusan pedang surgawi. Begitu komentar ini keluar, Bisafir, Miao Xianyu dan Meng Zimo tergerak. Apa utusan pedang surgawi itu? Paviliun Senjian, salah satu dari 9 kekuatan kelas 2 di jurang, adalah kehadiran teratas. Dewa Paviliun Pedang Ilahi adalah Changsu. Ia dilahirkan dengan tubuh pedang dan generasi Dewa Pedang. Dia terkenal di surga ke-9. Di Paviliun Pedang Ilahi, ada 3 utusan pedang selain Master Paviliun. Utusan pedang surgawi, utusan pedang bumi, utusan pedang manusia. Dikatakan bahwa 3000 tahun yang lalu, Paviliun Tianjian membunuh utusan Tianjian. Kepala Kabinet, Gat Changsu, mengumumkan penunjukan utusan pedang surgawi yang baru. Utusan pedang surgawi yang baru selalu menjadi naga tanpa ekor. Sekarang, kamu Sueki adalah wanita pedang ilahi di Paviliun Pedang Ilahi, dengan momentum dan otoritas yang besar. Tapi utusan Tianjian, dia hanya melihatnya beberapa kali. Utusan pedang surgawi misterius bagi dunia luar. Hal yang sama berlaku untuk level tinggi di Paviliun Senjian. Utusan pedang surgawi. Yesueki berteriak dengan hormat saat ini. Orang seperti itu tidak berbeda dengan tuannya, bahkan jika dia perlu diperlakukan dengan sopan. Utusan pedang surgawi. Saat ini, 11 kekuatan pucat. Yesueki benar-benar berasal dari Paviliun Senjian. Pada saat ini, Dewi yang menutupi bulan menjadi pucat. Sekarang, tidak ada keraguan. Utusan pedang surgawi dari Paviliun Senjian muncul. Pedang surga meminta Anda untuk menyelamatkan hidup Anda. Kami tidak tahu. Apakah Anda tidak tahu? Pria berjubah emas itu berkata dengan ringan, bahkan jika kamu tidak tahu, pelanggaran adalah pelanggaran. Paviliun Pedang Ilahi bermartabat. Bagaimana kamu bisa tersinggung? Pedang surgawi membuat kata-kata itu jatuh dan telapak tangan mengepal. Sang Dewi menjadi pucat di bawah bulan. Anda datang ke sini. Utusan pedang surgawi menunjuk ke gedung untuk menyembah bulan. Kamu adalah seorang ibu dan saudara kembar dan berbagi bakatmu. Dia menghalangi jalanmu, tetapi jika kamu mati, dia akan mati. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Pedang surgawi membuat genggaman telapak tangan. Lu Baiyue terbang pada saat ini, tanpa perlawanan. Dalam sekejap, aliran udara abu-abu menyebar dari Dewi di bawah bulan. Aliran udara abu-abu mengalir ke tubuh Lu Baiyue. Pada saat ini, momentum membangun ibadah bulan sedang berubah. Kekuatannya meningkat. Kekuatan Dewi di bawah bulan melemah dengan cepat. Di antara mereka, tampaknya ada transformasi kekuasaan. Kekuatan yang mengalir keluar dari Dewi di bawah bulan sepenuhnya mengalir ke tubuh pemujaan bulan. Tuhan menghormati 2 kali lipat. Tiba-tiba, bangunan itu memuja bulan, dan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, Dewi di bawah bulan dengan cepat menua. Seluruh orang gemetar seperti wanita tua dekaden. Tidak, di bawah bulan, sang Dewi berteriak ngeri. Utusan pedang surgawi berkata dengan acuh tak acuh pada saat itu,
apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, apa yang bukan milikmu bukan milikmu. Utusan pedang surgawi memandang orang-orang di bulan yang menutupi paviliun dan berkata lagi, Anda, Tuan Paviliun, seharusnya memuja bulan. Dewi di bawah bulan hanyalah seorang pencuri. Di bulan yang menutupi paviliun, ada cermin yang menutupi bulan. Setiap generasi pemimpin paviliun akan mengintegrasikan jiwa pemimpin paviliun yang ditunjuk berikutnya ke dalamnya sebelum mereka mati. Cobalah dan kamu akan tahu. Pada saat ini, utusan pedang surgawi sepertinya tahu banyak hal dan berbicara perlahan. Orang-orang di bulan yang menutupi paviliun terkejut sesaat. Kecuali generasi yang lebih tua, hanya sedikit orang yang tahu rahasianya. Terima kasih Tuan. Luo Baiyue memandangi Dewi tua di bawah bulan dan menghela nafas. Mu Yun mungkin mengerti sekarang. Bulan ini, Sang Dewi, tidak heran dia mempermalukan Luo Baiyue, tetapi tidak membunuh Luo Baiyue. Saat ini, utusan Tianjian menatap kamu Sueki. Sebagai seorang wanita dari paviliun pedang suci, urusan antara anak-anakmu bukanlah perhatian utamamu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak tetua paviliun Tianjian yang telah Anda perhatikan dan bekerja keras untuk mengajar? Utusan pedang surgawi berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu lama tinggal di sini. Kembalilah ke paviliun pedang ilahi dengan cepat untuk mempersiapkan ujian surga Yin Yang. Ya, Ye Sueki mengangguk. Utusan pedang surgawi perlahan menatap Mu Yun dengan sepasang mata sedingin pedang. Ditatap oleh utusan pedang surgawi, Mu Yun bahkan merasa seluruh tubuhnya terlihat. Orang ini kuat dan mengerikan. Tuhan menghormati 9. Mu Yun tidak tahu. Pada saat ini, semua kekuatan diam. Ingin pergi, tapi tidak berani pergi. Seorang dewa menghormatinya dan diledakkan oleh pedang surgawi. Pria ini mengerikan. Tidak ada yang berani memprovokasi. Senior, pada saat ini, Zhuhao Dragon King berani berkata, bisakah kita pergi? Kamu bisa pergi jika kamu mau. Aku tidak akan menghentikanmu. Utusan pedang surgawi berkata dengan acuh tak acuh, tapi ingat lain kali, paviliun Senjian bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Pada saat ini, semua orang merasa lega. Dia membiarkanmu pergi, tetapi kursi ini tidak membiarkanmu pergi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Sebuah retakan muncul di langit yang gelap. Sosok, mengenakan jubah biru, dengan rambut panjang. Menguasai, pria tua. Melihat sosok itu, Meng Zimo, Miao Xianyu dan Xiao Xuanfeng semua berteriak. Tuan rumah Dandi, datang sendiri. Pada saat ini, ada keheningan yang mati di sekitar. Zhang Wuji, pemimpin rumah Dandi. Di surga ke-9, ada sosok yang kuat dan tak tertandingi. Satu raksasa. Pada saat ini, dia secara pribadi datang ke tanah tandus di Gurun Timur. Di belakang Zhang Wuji, beberapa sosok keluar satu persatu. Ada pria tua dengan rambut putih dan wanita tua dengan rambut hitam dan putih. Nenek Su, kakek Yue, melihat mereka berdua, Xiao Xuanfeng tersenyum. Kemari, kedua tetua melambai saat ini, dan Xiao Xuanfeng terbang tak terkendali dari lengan Mu Yun. Mereka jatuh, menjepit jari mereka dan mendobrak tubuh Xuanfeng. Perlahan, tubuh Xuanfeng bergetar sedikit. Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening saat ini. Menguasai, Meng Zimo datang ke Yue tua saat ini. Miao Xianyu memandang wanita tua itu dan berkata dengan hormat, Tuan, bagaimana dengan Maple? Baik pria tua maupun wanita tua itu tidak berbicara, wajah Miao Xianyu cemas saat ini. Perlahan, wanita tua itu menatap Miao Xian dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika pola ilahi dibuka, kecuali Xuanfeng mencapai batas dalam 100 tahun, dia dapat menahan dampak pola ilahi pada tubuh dan seseorang telah mengendalikan dampak kerusakan pola ilahi dengan kekuatan yang kuat. Dalam 100 tahun, Xiao Xuanfeng tidak akan dalam bahaya. Sekali 100 tahun telah berlalu, kamu akan mati. Nada bicara wanita tua itu sedikit dingin. Mendengar ini, Miao Xianyu buru-buru berkata, apakah tidak ada cara lain? Kamu tahu kamu sedang terburu-buru sekarang. Nyonya Su mendengus, berapa kali Anda mengatakan kepada saya bahwa kecuali kita mencapai patung dewa, tubuh Xuanfeng tidak dapat menahan kekuatan besar yang dibawa oleh biji-bijian ilahi. Ini adalah berkah sekaligus kutukan. Tuan, saya, Miao Xianyu tidak berdaya saat ini. Nenek Su, ini salahku kali ini. Aku tidak menjaga Xuanfeng dengan baik. Zhang Wuji bergegas menyelamatkan saat ini.
Yue Qingtian dan aku berulang kali memberitahumu bahwa kita harus berhati-hati, tapi bagaimana denganmu? Semuanya diabaikan, tubuh pil pola ilahi telah ada sejak lama, dan sekarang hampir tidak lagi muncul. Penampilan ini bisa dikatakan langka selama ribuan tahun. Tapi kamu tidak menghargai. Nenek Su menghela nafas. Tuan, apakah benar-benar tidak mungkin? Miao Xian berkata dengan penuh semangat. Ya, Ibu Su berkata perlahan. Cara pertama adalah Xuan Feng dapat secara bertahap menekan kekuatan pola ilahi dengan menembus batas rasa hormat ilahi dan mencapai batas dalam 100 tahun. Cara kedua adalah membunuh ayahnya dan sepenuhnya mengaitkan harta di tubuh Xuan Feng dengan Xuan Feng. Begitu Nenek Su mengatakan ini, dia menatap Mu Yun. Tidak, bahasa Miao Xian sekarang berbicara. Ibu Su bersenandung, Xuan Feng meninggal karena ayah ini, bukan. Menjadi seorang ayah tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Jika Anda membiarkan anak-anak Anda menderita bencana seperti itu, Anda seharusnya membayar harganya. Miao Xianyu buru-buru berkata, saudara Yun kehilangan fondasinya, melanjutkan hidupnya untuk Maple, dan memotong benda di tubuhnya. Dia telah membayar harga yang mahal. Miao Xianyu tahu itu adalah pohon dunia, tetapi Nenek Su sangat kuat dan tidak mengetahuinya. Dia secara alami tidak akan menceritakan rahasia tentang Mu Yun. Ketika Nenek Su mendengar ini, dia mendengus. Tidak ada cara ketiga. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Utusan pedang surgawi dari Paviliun Senjian berkata pada saat itu, surga Yin dan Yang akan segera terbuka. Kaisar ganda Yin dan Yang sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka memadatkan mutiara yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Tubuh pil tato ilahi, mengandalkan Yin dan Yang untuk membunyikan manik-manik. Itu harus mampu menekan kerusuhan tato ilahi dan membuat pria kecil ini mencapai batas dengan lancar. Begitu kata-kata ini keluar, Meng Zimo dan Miao Xianyu memandang utusan pedang surgawi itu. Utusan pedang surgawi tersenyum perlahan dan berkata, apa yang Anda katakan adalah hampir tidak mungkin menyembuhkan lukanya dengan nyawa ayahnya. Nenek Su dan tetua Yue harus tahu. Mendengar ini, Nyonya Su juga melihat utusan pedang surgawi. Dikatakan bahwa utusan Tianjian baru dari Paviliun Senjian masih muda dan menjanjikan. Dia hidup dalam pengasingan dan tidak pernah muncul. Penampilan ini mengejutkan. Utusan pedang surgawi tahu banyak. Mata Ibu Su mengambil jejak penilaian. Tapi, perlahan, Nenek Su menyerah. Utusan pedang surgawi ini sangat kuat. Dia tidak bisa melihat. Di satu sisi, rumah Danti bersikeras bahwa Wuji juga berbinar di matanya. Generasi utusan pedang surgawi sebelumnya meninggal. Di Paviliun Pedang Ilahi, utusan pedang surgawi baru dengan cepat dipilih. Dan itu diumumkan oleh Dewa Changsu, penguasa Paviliun Pedang Ilahi. Tapi utusan pedang surgawi yang baru, yang jarang muncul, juga cukup aneh. Melihatmu hari ini, orang ini sangat kuat, Yin dan Yang mengelilingi mutiara, yang melampaui tingkat artefak tertinggi. Selain itu, dua gelar Kaisar Yin dan Yang diringkas dengan upaya yang sungguh-sungguh. Sulit untuk menemukannya. Pada saat ini, tetua Yue berkata, jika surga Yin yang benar-benar terbuka, kekuatannya akan ditekan. Semua pihak siap mengirim prajurit dari bumi, surga dan Tuhan untuk masuk. Bisakah kamu mendapatkan manik-manik Yin dan Yang jika kamu tidak menghormati 9 beban Tuhan? Bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu. Utusan pedang surgawi tersenyum, itu buatan manusia, dan mungkin tidak ada kesempatan. Setelah ini, Mu Yun melihat ke arah kerumunan. Aku akan pergi dan mengambil manik-manik Yin dan Yang. Mu Yun melihat banyak dewa surgawi dan ilahi dengan mata tegas. Anda, Nyonya Su mendengus, apakah Anda menghormati keadaan puncak? Kemampuan apa yang Anda miliki? Kaisar ganda Yin dan Yang. Mu Yun hanya tersenyum dan tidak menjawab. Di mata para dewa ini, dia benar-benar tidak berharga sekarang. Hanya saja kali ini, dia tidak ingin memberi dirinya kesempatan. Apa yang disebut martabat, selama Maple bisa disembuhkan, semuanya dimulai karena dia. Tentu saja, dia harus menyelesaikannya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah meskipun nada suara Nyonya Su dan Yue tua tidak bagus, itu juga karena berhubungan dengan kehidupan Maple. Kamu juga, Nenek Su memandang Zhang Wuji dan Zhang Fangming dan bersenandung, saya melihat bahwa rumah Danti ada di tangan Anda untuk dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana tindakan seperti itu bisa mencapai kelas 1? Tubuh pil tato ilahi, yang hanya mengirim guru surgawi untuk melindungi. Apakah otaknya telah dimakan oleh anjing setelah hidup selama bertahun-tahun?
Ditegur oleh Ibu Su, Zhang Wuji hanya gemetar dan tersenyum, tetapi dia tidak membantah. Berbalik untuk melihat Zhang Fangming, Zhang Wuji memarahi, "Bajingan, biarkan kamu melindungi putra Maple sendiri. Apa yang kamu lakukan, ayah? Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya putra sepertimu," kata Zhang Wuji, mengedipkan mata pada Zhang Fangming. Zhang Fangming segera mengerti, terbang dan melihat sekeliling. Siapa yang melakukannya dan menyakiti orang-orang di rumah Dantiku? Pada saat ini, napas Zhang Fangming meningkat, dan kekuatan represifnya yang kuat dilepaskan pada saat ini. "Apapun yang aku tunggu, saat ini," kepala gerbang Tianman bergegas ke langit dan berkata, "Kami tidak tiba hari itu. Ini terjadi di Laut Antartika." Mendengar ini, Zhu Hao Dragon King buru-buru berkata saat ini, "Tuan-tuan, kami tidak berniat menganiaya rumah Danti, tetapi untuk membunuh Muyun." Membunuh mereka, Meng Zimo bersenandung saat ini, 5 kekuatan harus membayar harga. Sumber Gunung Wanshan di barat dan Gunung Tianshan di utara dapat dihindarkan. Tapi wilayah Laut Antartika tidak bisa dibiarkan. Saya mengerti. Zhang Fangming melangkah keluar saat ini, dan semangat pembunuhnya melonjak. Nyonya Su menyalahkan ayahnya. Ayahnya menyalahkannya. Kemudian dia harus menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. 5 sisi Laut Antartika adalah target yang baik untuk ventilasi. Zhang Fangming bergerak. Wajah Zhu Hao Dragon King pucat saat ini. Hampir tanpa ragu-ragu, Zhu Hao Dragon King sangat cepat. Tapi dia cepat, tetapi Zhang Fangming lebih cepat. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Zhang Fangming meraihnya dengan satu telapak tangan, dan tubuh Raja Naga Zhu Hao dipenjara. Ada ledakan dan retakan. Raja Naga Zhu Hao meninggal dengan mengenaskan. Sisa dari 4 sisi bahkan lebih pucat saat ini. Ini rumah Dandi. Bunuh seperti yang Anda katakan. Mereka tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Zhang Fangming tidak berbicara omong kosong saat ini. Palm out, 5 pejuang kuat dari selatan mulai melarikan diri. Pada saat ini, Zhang Fangming mengejarnya. Penghormatan Tuhan untuk 1 dan 2 alam tidak layak disebutkan di depan Zhang Fangming. Ketika Nenek Su melihat adegan ini, dia mendengus. "Maple, ayo pergi." "Nenek, aku tidak akan pergi." Saat ini, Xuan Feng meraih lengan baju Nenek Su dan berkata, "Saya baru saja melihat ayah saya. Saya ingin bersama ayah saya. Jika kamu tidak kembali bersamaku sekarang, kamu akan mati. Ibu mertuaku mengajakmu mandi. Bukankah kamu paling suka mandi?" Xuan Feng mendengar ini, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Nenek Su memandang Muyun dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak ingin melihat putramu sendiri mati." Muyun berjongkok dan meraih tangan kecil Xuan Feng. "Maple, apakah kamu ingat apa yang ibumu katakan kepadamu sepanjang hari?" Muyun menggores pangkal hidung lelaki kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Suatu hari, ayahku akan menginjak baju besi emas dan memimpin ribuan orang, pasukan untuk menemuimu dan ibumu. Sekarang, ayah terlalu lemah. Jangan khawatir, ayah akan menjadi sangat kuat ketika kita bertemu lain kali." Berbicara tentang ini, Muyun berbaring di telinga Xuan Feng dan berkata dengan suara lemah dan tidak terdengar, "Pada saat itu, siapapun yang berani meminta Anda melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan, ayah akan membunuh siapapun." Xiao Xuan Feng menyeringai ketika mendengar ini. "Bagus, tinta ungu, bahasa peri, kembalilah bersamaku." Ibu Su berbicara lagi sekarang. Kedua wanita itu tidak mengangguk saat ini. Pada saat ini, Zhang Fangming kembali. Beberapa dewa yang hadir merasakannya. Para patriark dari 5 kekuatan semuanya mati. Perairan Antartika sudah berakhir kali ini. Zhang Fangming memandang yang lain dan berteriak, "Jangan pergi dulu. Apakah kamu ingin mati?" Gunung Wanshan di barat dan Gunung Tianshan di utara semuanya bergegas pergi tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, Luo Baiyue mendatangi Muyun dan membungkuk dan berkata, "Tuan Kuil, wanita kecil itu akan menutupi paviliun bulan terlebih dahulu. Pergi." Dia terkejut dengan hubungan antara Luo Baiyue dan Dewi Penutup Bulan. "Sekarang, dengan bantuan utusan pedang surgawi, kami berada di jalur yang benar dan mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan." Namun, paviliun penutup bulan telah dioperasikan oleh Dewi Penutup Bulan selama bertahun-tahun. Luo Baiyue, tidak semudah itu untuk mengambil alih lagi. Tiba-tiba, Laut Antartika berada di 5 arah, dengan banyak korban. Gunung Wanshan di barat dan Gunung Tianshan di utara semuanya mundur dan pergi saat ini. Malu, tapi tidak ada cara.
Inilah perbedaan antara kekuatan kelas 3 dan kekuatan kelas 2. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengeluh sama sekali. Saat ini, di lapangan, utusan Tianjian, kamu Sueki, Zhang Wuji, Zhang Fangming, diam. Giok Hijau tetap bersama Muyun. Ibu Su dan Yue Tua, dengan Xuan Feng, Meng Zimo dan Miao Xianyu, telah pergi. Zhang Fangming jelas tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Melihat Muyun, matanya diperiksa. Bagaimana kabar Kaisar? Zhang Wuji berbicara langsung. Muyun sedikit tercengang. Zhang Wuji berkata sambil tersenyum, ketika kami pergi ke dunia manusia dan mengambil 2 istri kaisarmu, kami juga bertindak sesuai dengan ramalan Paviliun Tianji. Identitas kaisarmu, Paviliun Tianji juga menyuruhku menunggu. Jangan khawatir, kaisarmu. Paviliun Tianji memiliki aturan Paviliun Tianji. Jika kamu berbicara tidak teratur, kamu akan mati. Arti Zhang Wuji sangat jelas. Meskipun mereka tahu, mereka tidak akan berbicara omong kosong. Muyun berkata dengan lemah, aku tidak tahu di mana ayahku. Mungkin dia sudah mati. Zhang Wuji menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Sepertinya kamu masih belum mengenal ayahmu. Bahkan jika Kaisar Ming meninggal, Kaisar Ren mungkin tidak mati. Zhang Wuji sepertinya tidak terlalu tabu, katanya terus terang. Muyun bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengambil tinta ungu dan bahasa peri? Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan ini. Zhang Wuji tersenyum dan berkata, ini adalah akhir dari bisnis hari ini. Adapun Xuan Feng, itu putramu, tetapi juga harapan rumah dan Ti kami. Kami tidak akan merampas hak Anda, tetapi saat ini, Xuan Feng adalah yang paling aman di rumah dan Ti kami. Saya pikir Anda mengerti itu. Mu Yun mengangguk. Surga Yin Yang. Zhang Wuji tersenyum dan berkata, mungkin kamu bisa masuk dan melihatnya. Di sana, itu setara dengan gunung kuno Wujian dan wilayah Laut Suesa. Ada kaisar kuno yang tak ada habisnya, kaisar kuno Wujian dan kaisar Yin dan Yang. Petik 2. Zhang Wuji selesai, melengkungkan tangannya dan pergi. Menghadapi Muyun, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tapi Muyun, bagaimanapun, adalah putra kaisar. Zhang Wuji dan Zhang Fangming pergi. Di depan aula, hanya ada satu utusan Tianjian yang tersisa. Apakah utusan pedang surgawi belum pergi? Muyun melihat utusan pedang surgawi. Apakah kamu tidak ingin memasuki surga Yin Yang? Utusan pedang surgawi tersenyum dan berkata, setelah 1 bulan, pergilah ke Paviliun Senjian. Saya dapat memberi Anda tempat di Paviliun Senjian. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Utusan pedang surgawi berkata perlahan, kali ini, Paviliun Kaisar Yuan juga akan berpartisipasi. Paviliun di Yuan. Pada hari ke-9, Paviliun di Yuan. Pada saat ini, mata Muyun bergerak. Utusan pedang surgawi tersenyum dan berkata, aku pergi sekarang. Ye Sueki, tolong tinggal di sini dulu. Setelah 1 bulan, bawa Muyun ke Paviliun Senjian. Ya, pedang langit membuat sosok itu berkedip dan ingin pergi. Apa yang kamu bawa seharusnya menjadi salah satu dari 13 harta kelaparan yang paling berharga. Tebakanku bagus. Haruskah itu pedang bintang bulan matahari? Muyun tiba-tiba berbicara. Utusan pedang surgawi tersenyum dan tidak menjawab. Dia langsung pergi dan menghilang. Alam ilahi. Tubuh fisik sangat kuat dan dapat menahan tekanan ruang, antar jemput melalui ruang dan sangat bebas. Jalan seni bela diri selalu seperti ini. Dunia kecil asli, dunia peri dan dunia manusia memiliki intensitas ruang yang sama sekali berbeda. Setiap promosi membutuhkan memoles tubuh dan menahan tekanan ruang sebelum Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tuhan, Muyun berbicara sedikit. Kamu juga bisa. Giok Hijau didorong. Tiba-tiba, Yin Zifu berbicara. Muyun, aku harus pergi. Yin Zifu memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, surga Yin dan Yang, aku akan pergi juga. Kita akan bertemu lagi saat itu. Adik bela diri yang lebih muda, ayo pergi. Giok Hijau mengangguk dan melihat ke langit. Pemimpin dan istrinya ada di sini. Kembalilah. Muyun mengangguk dan berkata, setidaknya kamu juga komandan penjaga Dewa Bulan dari Sekte Bulan. Tidak baik pergi terlalu lama. Bi Qingyu mengangguk. Beritahu aku tentang apapun. Jangan khawatirkan aku. Ye Sueki berbicara. Bi Qingyu mengangguk dan pergi. Aula awan yang begitu besar. Sekarang sepertinya kosong. Ketika Xuan Feng pergi, Muyun merasa seolah-olah itu kosong.
Apakah kamu baik-baik saja? Ye Sueyun, lihat Yemu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya hanya merasa tidak ada cukup waktu. Saya tidak pernah merasa bahwa saya sangat lambat untuk meningkatkan ranah saya. Saya harus melangkah selangkah demi selangkah. Awalnya, yang tertinggi seperti peri bagiku. Tapi sekarang, patung dewa. Tidak butuh 100 tahun, mungkin aku bisa menginjakkan kaki di patung dewa. Mu Yun berkata, ini tidak bahagia. Sekarang mereka tidak bisa menghancurkanku. Dari tahta suci, ke tahta raja, dan kemudian ke tahta saat ini. Sepanjang jalan, apakah Anda pernah membiarkan diri Anda menyusut kembali? Saat ini, itu adalah peristiwa besar di depan kita. Manik-manik cincin yin dan yang. Dia pasti akan menang. Mu Yun duduk di depan Ola. Lihat sekeliling. Qiu Qian, Geng Ren. Mu Yun membuka mulutnya. Bawahanku ada di sini. Kalian berdua, pimpin penjaga Dewa Awan untuk membantu Lou Baiyue dan menjatuhkan bulan yang menutupi pavilion. Siapa yang berani melawan Lou Baiyue dan tidak membunuh Amnesti? Ya, Mu Yun berkata, Aula Awan hanya kelas 4. Turunkan bulan yang menutupi pavilion dan kembangkan secara bertahap. Kelas ketiga Kongres Nasional ke-11, Penghancuran Wilayah Laut Antartika. Chiling Yue, Suan Yuanke, kalian berdua, pimpin Jiu Tianwei ke Laut Antartika. Diperkirakan bahwa semua pihak dari sumber Gunung Tianshan Utara dan Gunung Wanshan di Barat tidak akan melepaskan daging berlemak ini. Jiu Tianwei, itu harus diasah. Ya, Chiling Yue mengangguk saat ini. Ketika kekuatan tingkat tinggi di wilayah Laut Antartika selesai, itu pasti akan menjadi pot bubur. Sekarang, ini adalah kesempatan. Pihak lain secara alami tidak akan menyerah. Tapi itulah yang membuatnya layak diperjuangkan. Latihan, latihan, jangan berkelahi, bagaimana berlatih. Murid Aula Awan, siapapun yang dipromosikan harus memiliki pengalaman eksternal dan membunuh binatang suci. Penguasa Aula ini tidak membutuhkan Anda untuk mengembalikan ke Aula Awan, tetapi dia tidak ingin melahirkan tumpukan sampah hanya untuk perbaikan alam. Mu Yun berteriak pada saat itu, adalah satu hal untuk meningkatkan dunia, tetapi itu adalah hal lain untuk meningkatkan kekuatan. Bahkan jika Anda mencapai dewa, apa gunanya jika Anda tidak memiliki pengalaman tempur? Pada saat ini, keempat belah pihak merasa bahwa Mu Yun dalam suasana hati yang baik saat ini. Serangkaian perintah dikeluarkan, dan Mu Yun duduk dengan lutut disilangkan. Baru saja, sayang sekali. Raja Naga dengan lilin besar, rasa hormat ganda dari Tuhan, dan kematian tubuh. Esensi dan energi dalam tubuh menghilang dan diserap olehnya. Ia tidak menelan semuanya secara langsung, takut menarik perhatian semua pihak. Yang lain melarikan diri pada saat pertempuran dan dikejar dan dibunuh oleh Zhang Fangming. Hanya menelan ganda Tuhan, kasihannya. Namun, sosok yang tak terkalahkan dengan dewa dan penghormatan ganda sama baiknya dengan ratusan master surgawi. Ini sudah sangat kuat. Mu Yun tidak mengubah esensi, ki, dan roh ini ke dalam tubuhnya sendiri. Dia baru saja mencapai puncak di Zun. Sekarang sudah tidak layak dipromosikan. Lagi, sebaliknya, itu adalah orang-orang di sekitar saya. Terikat oleh segel gelap hidup dan mati. Seperti Anda Xiayun, Miao Ren, Miao Tong dan Miao Yuan, Xiong Fangyu, Taiji Bailong dan lainnya. Adalah untuk mencapai keadaan tertinggi. Sekarang saatnya untuk terus meningkatkan. Esensi, ki, dan roh dewa semuanya berubah menjadi mereka, yang cukup untuk membuat mereka lebih jauh dalam waktu singkat. Aula Awan, kurangnya rasa hormat. Sekarang ada lebih dari 200 penjaga Dewa Awan. Tetapi hampir tidak ada makhluk duniawi dan surgawi. Dia adalah satu-satunya yang menghormati bumi dengan sempurna. Tianzun, hanya ada geng Qiu Qian dan Ren. Tuhan menghormati, tetapi juga hanya Suan Yuanke. Dengan cara ini, itu tidak berpengaruh sama sekali. Cairan roh tertinggi didistribusikan untuk membangun susunan besar bagi para murid untuk berlatih, tetapi itu membutuhkan waktu. Setidaknya 100 tahun, tapi tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Mu Yun melihat sekeliling pada saat ini dengan mata tenang. Sueki, Mu Yun memandang Ye Sueki dan berkata, apa itu surga Yin Yang? Ye Sueki tahu bahwa Mu Yun akan bertanya, jadi dia menarik lengan Mu Yun. Surga Yin Yang, seorang jedi di surga ke-9. Itu ada di wilayah Laut Suesa dan pegunungan kuno tanpa sungai. Kaisar Yin dan Yang, dikatakan bahwa di zaman kuno dan zaman kuno,
mereka juga dua kaisar dan sahabat kuno yang terkenal. Kaisar kuno Yin Fu dan Kaisar kuno Yang Tian. Surga Yin yang lebih mirip dengan bidang Tao dua orang. Ye Xueqi berkata dengan lembut. Faktanya, sedini 100 tahun yang lalu, ada beberapa perubahan yang tidak biasa di surga Yin Yang, dan itu jelas. Para dewa dari semua kekuatan besar telah pergi untuk melihatnya dengan hati-hati, tetapi waktunya belum tiba. Ketika ada fluktuasi di wilayah Laut Suesa, semua pihak juga mengirim orang untuk menjelajah. Kemudian, ditemukan bahwa hanya pinggiran yang berubah, dan semua pihak tidak tertarik untuk mengeksplorasi. Mu Yun mengangguk. Dia juga mengerti ini. Lokasi outland dari Kaisar kuno yang tak ada habisnya tidak terlalu menarik bagi Kaisar. Pasukan kelas 2 tidak memiliki gagasan itu. Surga Yin yang kali ini berbeda. Dikatakan bahwa ada fluktuasi besar di lingkar bagian dalam. Oleh karena itu, para dewa dari semua pihak juga akan keluar. Tapi kali ini, para dewa dari semua pihak memiliki kemampuan hebat untuk mengetahuinya. Karena Kaisar Yin dan Yang, aneh bahwa alam Yin dan Yang bisa memasukinya. Namun, ketika Anda mencapai 5 aspek rasa hormat ilahi, Anda akan sangat tertekan, dan kekuatan Anda tidak sebaik 2 aspek rasa hormat ilahi. Jadi kali ini, kekuatan kelas 2 memutuskan untuk mengambil bumi, surga dan Tuhan sebagai garda depan. Di antara mereka, ranah Tuhan secara alami adalah yang paling penting. Mu Yun mengangguk lagi ketika dia mendengar pidato itu. Surga ke-9, 9 daerah terlarang. Sekarang dia tahu 3, Gunung Suci 4 Gajah, tempat ibu di penjara, juga merupakan area terlarang. Mu Yun juga ingin tahu tentang ini. Di mana paviliun Kaisar Yuan? Mu Yun tidak bisa membantu mengatakan. Paviliun di Yuan, Ye Xueqi berkata perlahan, suami, sebaiknya kamu tidak pergi sekarang. Paviliun Kaisar Yuan duduk di wilayah Yuan, dan itu ada di jadi wilayah Yuan, di antara 4 gunung suci gajah. Mendengar ini, mata Mu Yun berbinar di antara alisnya. Di Yuan, sangat berhati-hati. Atur paviliun di Yuan di gunung suci 4 gajah. Siapapun yang ingin menyelamatkan Ye Yuxi, Kaisar Qing, harus menghancurkan paviliun Kaisar Yuan. Saya mengerti. Mu Yun dengan ringan memegang telapak tangan Xueqi dan mengangguk, tanpa rasa hormat dan tak terkalahkan. Tapi kali ini, paviliun di Yuan juga akan mengirim seseorang. Keluar, aku ingin tahu siapa itu. 1 bulan, katakan panjang atau tidak, katakan pendek atau tidak. Mu Yun, kamu Xueqi telah bersamanya selama sebulan. 1 bulan kemudian, Aula Awan ada di Aula Jiutian. Mu Yun mengenakan tinta, rambutnya yang panjang diikat, dan sehelai rambut di depan dahinya melayang dengan angin sepoi-sepoi dan duduk di kursi penguasa kuil. Kali ini, aku pergi ke surga Yin Yang. Kali ini, beberapa area utama tidak dapat menjadi ancaman bagi Aula Awan. Qiu Qian, Ren Gang, penjaga Dewa Awan telah diserahkan kepadamu. Suan Yuanke, Chiling Yue, dan Jiu Tianwei akan diserahkan kepadamu. Petik 2. Kata-kata Mu Yun jatuh, tetapi Qiu Qian membuka mulutnya dan berkata, Tuan muda, aku akan pergi bersamamu. Ya, Ren Gang juga sedang berbicara saat ini. Mu Yun hanya menghormati puncak bumi, dan kekuatannya. Tidak cukup, mereka khawatir akan terjadi krisis lagi seperti yang terakhir. Tidak, tugasmu adalah menjaga Aula Awan. Terlebih lagi, kalian berdua, di puncak, melampaui rasa hormat ilahi dan perlu memulihkan kekuatanmu. Ingat, hanya ketika kamu kuat, kamu dapat membantuku lebih banyak. Begitu kata-kata ini keluar, Geng Ren dan Qiu Qian mengangguk. Mu Yun menatap Suan Yuanke. Aku tidak pergi. Suan Yuanke berkata langsung, saya akan membantu Anda meredam Jiu Tianwei. Ketika Anda kembali, saya akan memberi Anda sekelompok ahli yang disegani. Anda membawa saya, tetapi itu tidak hemat biaya. Tidak mengatakan untuk membawamu. Mu Yun memandang kerumunan dan melambai, mundur dulu. Ada yang ingin saya katakan kepada Suan Yuanke. Di aula utama, hanya Mu Yun dan Suan Yuanke yang tersisa secara bertahap. Apa yang ingin kamu katakan? Biarkan mereka semua mundur. Suan Yuanke tampak berhati-hati. Aku punya firasat buruk. Mu Yun berbicara sekarang. Dengan peningkatan kekuatan saya, sekarang saya akhirnya bertemu paviliun di Yuan. Hanya, aku juga tahu bahwa paviliun di Yuan telah mencariku. Mu Yun melanjutkan, aku juga mencari mereka. Aku berharap bisa bertemu dengan mereka. Tetapi jika saya tidak bertemu mereka seperti yang saya harapkan,
tetapi sebelumnya. Suan Yuanke juga mengerutkan kening saat ini. Jadi aku perlu menanyakan satu hal padamu. Mu Yun berkata perlahan, jika saya benar-benar ingin datang ke hari itu, mungkin saya akan bertarung sampai mati. Pada saat itu, saya mungkin membutuhkan 9 hewan liar yang tersisa di Gunung Kuno Wujian untuk membantu saya melindungi orang-orang di sekitar saya. Apakah kamu mengerti maksudku? Ketika Suan Yuanke mendengar ini, dia berhenti tertawa di masa lalu. Saya mengerti. Suan Yuanke berkata dengan tenang, yaitu, jika Paviliun Kaisar Yuan menemukan Anda sebelumnya dan ingin membunuh Anda, kekuatan Anda tidak cukup. Jelas bahwa Anda akan dibunuh. Biarkan 9 hewan liar meninggalkan benih mereka dan melindungi orang-orang di sekitar Anda. Tentu saja, termasuk aku. Ya, Suan Yuanke berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Benarkah tidak ada masalah? Tentu saja, Suan Yuanke berkata sambil tersenyum, saya bilang tidak masalah, tidak masalah. Mu Yun ragu, orang ini, benar-benar tidak masalah. Sleeping Craft, jika kamu tidak percaya padaku, apalagi yang kamu bicarakan denganku. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau begitu, Aula Awan bertanya padamu. Mu Yun berkata dengan serius, pada akhir perjalanan ini, saya akan pergi kepada Tuhan. Pada saat itu, saya akan melihat lebih banyak di surga ke-9. Mu Yun, di luar aula, kamu Sueki menunggu lama. Dengan gerakan telapak tangan, kamu Sueki menghunus pedang panjang di bawah kakinya saat ini. Pedang panjang berubah menjadi pedang, mengembun menjadi perahu pedang, dan naik ke langit. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling, mengangguk dan pergi dengan kamu Sueki. Faktanya, dia baru saja kembali ke Aula Awan dan segera berangkat. Baru saja, saya bertemu Meng Zimo, Miao Xianyu, Bi Qingyu, Ye Sueki dan Xiao Xuanfeng lagi. Dia tidak punya banyak waktu untuk berhenti sejenak dan memikirkan hal-hal ini. Dia perlu keluar, surga Yin Yang, salah satu dari 9 jedi. Mungkin itu melibatkan 2 kaisar kuno. Tempat-tempat ini, dia akan pergi. Tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga untuk mengeksplorasi kekuatan besar ini di zaman kuno dan ide apa yang harus dibuat. Di dunia ini, dia perlu keluar dan melihat lebih banyak. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke Aula Awan regresif. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kamu dan aku. Bumi bergetar. Ye Sueki berbisik, ya, kamu bisa. Ya, Mu Yun menghela nafas, melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, Yin dan yang mengelilingi mutiara. Aku akan mendapatkannya kali ini. Ya, kedua sosok itu secara bertahap bergerak menjauh, meninggalkan gurun timur dan melaju menuju jurang maut. Ini juga pertama kalinya Mu Yun menginjakkan kaki di jurang maut. Batas tengah jurang, inti dari surga ke-9. Pada saat yang sama, di sisi lain, Suan Yuanke melihat sekeliling dan menyeringai. Aula Awan, hei, aku bosnya. Kamu berpikir cantik. Pada saat ini, bulan roh merah datang dan berkata, kamu adalah pilar sekarang. Sudah waktunya bagi kamu untuk mendukung semuanya. Aku akan sibuk melatih penjaga 9 hari dan tidak. Nyonya, saya tidak mengganggu Anda. Setiap kali saya datang kepada Anda, itu untuk kultivasi. Haha, Suan Yuanke pernah meraih pinggang Ciling Yue dan berkata sambil tersenyum, ini suamimu. Aku bisa berkembang. Tentu saja, aku membawamu bersamaku. Jangan khawatir, kamu pasti bisa mencapai dewa sebelum Mu Yun kembali. Pada saat itu, bunuh anak itu. Ciling Yue tersenyum dan membuat mata Suan Yuanke redup sejenak. Nyonya, Anda sibuk dan kurus akhir-akhir ini. Ayo pergi, suami, saya akan memijat Anda. Tidak berbentuk, ayo pergi, ayo pergi. Dua sosok berangsur-angsur menghilang di aula. Melihat awan yang lewat, Mu Yun melihat sekeliling. Semakin Anda bergerak menuju pusat, semakin kuat kekuatan sumber dan aura langit dan bumi menjadi. Kata Mu Yun. Ye Sueki mengangguk dan berkata, itulah sebabnya pembagian geografis sangat jelas di dalam batas jurang. 5 wilayah jurang dan tanah tandus di timur selalu disebut tanah tandus. Bahkan pasukan kelas 3 jarang mau berakar di sana, itu saja. Di seluruh batas abisal, domain abisal terletak di inti, dan 9 kekuatan kelas 2 bertanggung jawab, menempati sumber daya budidaya yang paling melimpah. Mu Yun mengangguk saat ini. Ceritakan tentang 9 kekuatan kelas 2. Mu Yun sekarang merasa bahwa dia benar-benar perlu mengetahui sesuatu.
Kamu tahu 3 terans utama, Sekte Taiyin, Mansion Dandi, dan Paviliun Senjian. Sekte Taiyin, pemimpin Sekte Yining, tidak terkalahkan. Istrinya, Nyonya Yuerong, juga tidak terkalahkan. Baik suami maupun istri sama-sama kuat. Saudari Yu diterima sebagai murid oleh Nyonya Yuerong. Ye Xueqi berkata dengan serius, Zhang Fangning, kepala rumah Danti, juga merupakan 9 penguasa rasa hormat ilahi, tetapi yang paling kuat dari orang ini adalah Dansu. Paviliun Senjian, dewa utama paviliun itu kosong dan cang, dan tubuh pedangnya hebat. Meskipun penguasa paviliun adalah dewa yang dihormati 9, kekuatannya mengerikan. Bagaimanapun, bahkan jika aku menghormati Tuhan sekarang, aku tidak bisa merasakan kedalaman penguasa paviliun. Mu Yun mengangguk. 3 kekuatan ini semuanya dibentuk oleh terans, dan celahnya tidak besar. Selain itu, ada 6 orc kelas 2. Pada titik ini, nada suara kamu Xueqi menjadi bermartabat. Di dalam batas jurang, ada 9 siswa kelas 2. Kelas ketiga dan kedua adalah terans. Tapi kelas ke-6 dan kedua adalah orc. Bisa dibayangkan tekanan yang dihadapi teran. Petik 2. Ye Xueqi berkata perlahan, klan Xuanyao Api, pemimpin klan Xuanyu, Tuhan menghormati 9. Klan penyu baja dunia bawah King Kong, Patriark Huyan Zuo, dan Dewa menghormati 9. 8 keluarga ular Black Jiao bersayap, pemimpin Li Wenyuan, Tuhan menghormati 9. Yuan Ze, kepala keluarga kera es di daerah salju, dikenal sebagai Raja Yuan Ze, dan Dewa menghormati 9. Pemimpin klan Singa Guntur 9 Tiang, Kaisar Singa Guntur. Tang Yunfeng, kepala klan Serigala Serakah, adalah Raja Serigala. 6 orc kelas 2 ini sangat kuat dan terkenal. Keberadaan 6 keluarga yang tak terkalahkan, 6 dewa dan 9 beban. Ye Xueqi berkata dengan serius, 9 kekuatan, mendominasi jurang, sebenarnya mengendalikan seluruh surga ke-9. Bagaimana dengan Paviliun Kaisar Yuan? Kata Mu Yun. Paviliun di Yuan. Ye Xueqi tersenyum dan berkata, Paviliun di Yuan berada di atas kelas kedua Kongres Nasional ke-9, benar-benar kelas pertama. 9 kelas 2, hormati yang teratas adalah batasnya. Di Paviliun di Yuan Tiandi, tentu saja, disebut Kaisar. Di bawahnya, ketiga Kaisar semuanya berada di level dominan. Ada 9 Kaisar yang harus dilindungi, dan dunia ini kuat. Adapun tingkat dewa, Ye Xueqi tersenyum dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, Mu Yun mengerutkan kening. Ini adalah kekuatan Paviliun di Yuan. Surga ke-9, kekuatan kelas 1. Sejauh yang dia tahu, Paviliun Tianji juga ada di surga ke-9. Dengan kata lain, ada 2 kekuatan kelas 1 di surga ke-9. Namun, Paviliun Tianji tidak pernah muncul di depan dunia. Lebih banyak orang hanya tahu keberadaan Paviliun Tianji, tetapi mereka tidak tahu di mana Paviliun Tianji berada di surga ke-9. Terlebih lagi, saya tidak tahu cerita dalam dari kekuatan kelas 1 yang kuat ini. Di bawah kepemimpinan Ye Xueqi, mereka menghabiskan hampir 10 hari dan akhirnya mencapai batas jurang maut. Neraka, surga ke-9 adalah area inti dari jurang maut. Area jurang lebih luas dari Gurun Timur, Gunung Wanshan Barat, sumber Gunung Tianshan Utara, dan wilayah Laut Antartika. Di sini, kekuatan paling kuat di seluruh surga ke-9 dikumpulkan. Bahkan Kaisar Yuan, penguasa surga ke-9, duduk di sini. Mu Yun melintasi Gurun Timur dan melangkah ke jurang. Pada saat ini, dia selangkah lebih dekat ke Yuan. Pada saat ini, Mu Yun jelas merasa bahwa esensi, Qi, dan roh di tubuhnya kental pada saat ini. Ada aliran energi yang stabil di sekitar. Jika ketebalan kekuatan sumber Gurun Timur adalah 100, kekuatan sumber jurang kaya, yaitu 10.000. Kesenjangan 100 kali lipat, tidak berlebihan. Ini hanya posisi batas jurang maut. Jika itu adalah inti dari jurang, Mu Yun melihat ke depan sekarang. Awalnya saya pertama kali datang ke Changlan Wanji, masuk Ternary Boundary dan melihat pemandangan di Ternary Boundary. Apa yang saya pikirkan dalam hati saya adalah bahwa akan ada tempat bagi saya di dunia yang begitu besar. Kemudian, saya datang ke dunia Kunsu. Dan kemudian, dia datang ke jurang maut. Selangkah demi selangkah, dari tahta suci ke tahta, hingga puncak penghormatan bumi saat ini. Mu Yun menarik napas dan berkata, akhirnya, aku semakin jauh dari pria itu.
Ye Xueqi terdiam sejenak. Dia tidak tahu bagaimana Mu Yun menghabiskan tahun-tahun ini. Tapi Mu Yun membawa lebih dari dia. 9 kaisar kehidupan. Ini bukan pilihan Mu Yun, tapi Tuhan yang memilihnya. Dia tahu bahwa mantan, Mu Yun, di dunia peri, senang dengan rasa terima kasih dan kebencian Xie Qing, tidak alami dan tidak terkendali. Tapi itu adalah beberapa tahun lagi latihan yang mantap. Paviliun Senjian dekat dengan timur jurang. Itu bisa dicapai dalam setengah hari. Ye Xueqi memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kali ini, kamu akan berperan sebagai pelayan kecilku. Ya, Nona Senjian. Mu Yun tersenyum. Ye Xueqi menutup mulutnya dan tersenyum. Dua sosok terus bergerak maju saat ini. Perlahan-lahan, di depan bumi, kota-kota muncul. Bahan dari kota-kota itu adalah emas dan besi padat, dan beberapa bahkan merupakan logam yang diperlukan raja untuk memperbaiki artefak kuno. Ada kota-kota di jurang, dengan populasi 1 juta dan puluhan juta. Sepanjang jalan, ada ratusan kota, besar dan kecil. Pada akhirnya, dua sosok muncul di depan sebuah gunung. Dilihat dari pinggirannya, pegunungan yang bertumpuk dan bergelombang ini dikelilingi oleh deretan cahaya yang menyilaukan. Ini bukan arai tunggal, sebaliknya, ada puluhan ribu arai besar. Setiap arai besar digabungkan erat dengan arai besar lainnya. Pegunungan membentang ratusan mil. Di sini juga, terletak barisan sepanjang 100 mil. Paviliun Senjian. Di sini kita. Gerbang gunung besar memiliki lebar ribuan kilometer, dan semua pintu masuk dibuka melalui barisan. Pada saat ini, Paviliun Pedang Ilahi seperti raksasa. Dibandingkan dengan Paviliun Pedang Ilahi, Aula Awan tidak layak disebut. Pada saat ini, mata Mu Yun berbinar. Aula Awan dalam imajinasinya seharusnya seperti ini. Ini hanya membutuhkan waktu. Di Paviliun Pedang Ilahi, ada lebih dari 200.000 murid dan ribuan orang yang dihormati Tuhan. Kecuali seni bela diri yang dihormati Tuhan, ada sekitar 100.000 orang, dan sisanya adalah semua seni bela diri raja. Ye Xueqi berkata perlahan, dibandingkan dengan kelas ketiga, yang lebih kuat tidak sedikit. Mu Yun mengangguk. Mereka mendarat. Mu Yun mengikuti kamu Xueqi. Wanita pedang kembali. Selamat datang di Nyonya Senjian. Di depan gerbang gunung, ada puluhan sosok, yang semuanya berada di tingkat tertinggi. Mereka melihat kamu Xueqi dengan kagum. Ye Xueqi mengabaikannya dan melangkah langsung ke gerbang gunung. Mu Yun harus menghela nafas saat ini. Tertinggi, Paviliun Pedang Ilahi hanya digunakan untuk menjaga gerbang. Di Aula Awan, ada terlalu sedikit master tertinggi. Kesenjangannya terlalu besar, tapi terakhir kali, cairan roh tertinggi yang saya bawa kembali sudah cukup untuk melahirkan ribuan master tertinggi. Meskipun Aula Awan tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Pedang Ilahi, itu cukup kuat untuk mengklaim sebagai kekuatan kelas 3. Di Paviliun Pedang, ada paviliun dan paviliun di pegunungan dan puncak yang terus-menerus, dengan gaya arsitektur yang berbeda. Ye Xueqi tidak berbicara omong kosong. Dia berpacu dengan Mu Yun. Perlahan, memasuki bagian dalam Paviliun Pedang Ilahi, kamu Xueqi jatuh di puncak gunung. Tuan Ye, ya Tuhan, sekarang tundukkan tanganmu. Yah, apa yang terjadi selama aku pergi? Tidak, prajurit itu dengan hormat berkata, Pangeran Huang Fuqin yang datang beberapa kali dan bertanya kemana orang dewasa itu pergi. Tinggalkan dia sendiri. Ye Xueqi berkata perlahan, Mu Yun ini adalah murid yang aku suka. Selama ini, aku akan mengajarinya latihan anggar dan memperlakukannya dengan baik. Ya, Kaisar memandang Mu Yun, hormati puncaknya. Merupakan berkah besar bahwa Dizun berada dalam kondisi puncak dan bisa mendapatkan bantuan dari Nyonya Pedang Suci. Saat ini, di puncak gunung, sebuah istana berdiri dengan tenang. Ada pria dan wanita yang datang dan pergi. Mereka semua berada di level tertinggi. Tampaknya mereka adalah faktotum kamu Xueqi. Melihat kembalinya, kamu Xueqi, semua orang kagum. Ye Xueqi juga sudah terbiasa dan mengabaikannya. Keduanya memasuki aula. Ye Qi datang ke aula Sueyun bersamanya. Ho, melihat Mu Yun, kamu Xueqi berkata, suamiku telah bekerja keras. Mari kita istirahat dulu. Sebagai jenius yang kamu suka, aku akan beristirahat di kamarmu. Bagus kan? Mu Yun terbatuk. Terus, Ye Xueqi memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya adalah penguasa puncak ini. Yang ingin saya lakukan secara alami adalah apa yang ingin saya lakukan. Ketika kata-kata itu jatuh,
Kamu Sueki melepas mantelnya dan membuangnya ke samping. Dia bersandar malas ke tempat tidur dan menatap Muyun. Selain itu, utusan pedang surgawi sudah tahu, dan Tuan Paviliun juga tahu keberadaanmu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Ye Sueki telah banyak berkeliaran di Paviliun Pedang Ilahi tahun ini. Shen Suchang adalah penguasa Paviliun Pedang Ilahi. Pada saat itu, 3 orang, yaitu, Shen Suchang, pemimpin Sekte Yinming dan pemimpin rumah Zhang Wuji, yang menghubungi Paviliun Tianji dan kemudian membuat keputusan untuk membawa mereka pergi. Faktanya, orang-orang ini semua tahu identitas mereka. Identitas Muyun juga sangat jelas. Tapi terakhir kali, melihat Muyun, Zhang Wuji tidak mengatakan apa-apa. Paviliun Tianji menjual berita kepada mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mengatakan apa yang seharusnya tidak mereka katakan. Ini adalah hal yang konvensional. Faktanya, Kaisar Yuan ingin membunuh Muyun. Apa hubungannya dengan mereka? Kaisar Yuan Tian, mereka tidak boleh menyinggung. Tapi Kaisar, mereka tidak bisa menyinggung. Memilih sikap yang tidak tahu apa-apa adalah yang terbaik. Lebih penting lagi, ketiga kekuatan itu sama sekali tidak mengetahui identitas 9 kaisar kehidupan Muyun. Yang mereka tahu hanyalah identitas Muyun. Putra Qingdi dan Randy. Paviliun Tianji mungkin tahu, tapi aku tidak memberitahu mereka. Muyun baru saja memasuki batas jurang, dan naga putih Taiji memberitahunya. Orang-orang Paviliun Tianji memutuskan bahwa dia adalah putra Dewa Paviliun Liangyi. Saat itu, Muyun tampak bingung dan terpaksa. Dan sekarang saya ingin datang. Ini lebih seperti gerakan Paviliun Tianji. Faktanya, hingga saat ini, Muyun tidak tahu obat apa yang dijual Paviliun Tianji dalam labu. 9 kaisar surgawi tidak pernah memprovokasi Paviliun Tianji. Bahkan Kaisar Ming, Dewa Surga, menutup mata terhadap Paviliun Tianji. Paviliun Tianji dengan cermin Tianji. Apakah ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Beberapa hal, ketika Anda memikirkannya dengan cermat, tidak sesederhana kelihatannya. Muyun pergi ke tempat tidur dan duduk di sebelah kamu Sueki. Selanjutnya, beberapa sibuk. Muyun bergumam, surga Yin yang ini juga salah satu dari 9 jedi di surga ke-9. Namun, jika Dewa Zun keluar kali ini, bukankah itu akan menyebabkan kaisar kuno yang menyusut di dalam menjadi marah? Ye Sueki berkata, dikatakan bahwa surga Yin yang ini adalah ladang Tao dari kaisar kuno Yin Fu dan kaisar kuno yang Tian. Faktanya, pasukan utama sangat memperhatikan 9 jedi. Surga Yin yang tidak terkecuali. Dikatakan bahwa kaisar Yin Fu kuno dan kaisar yang Tian kuno di surga Yin yang sangat mungkin. Jatuh. Mata Muyun berkedip. Dengan cara ini, semua kekuatan utama mengerti ketika mereka menjelajah di sini. Muyun mengangguk. 9 jedi, mungkin masing-masing, terkait dengan kekuatan besar zaman kuno dan kuno. Orang-orang itu pernah menjadi penguasa satu pihak dan sangat kuat. Sekarang, menarik. Suami, istirahat dulu. Ye Sueki memandang Muyun dan berkata dengan prihatin, langkah selanjutnya adalah permulaan. Kali ini, mahasiswa tahun kedua dari Universitas ke-9 akan pergi bersama, dan bumi, surga, dan Tuhan akan keluar. Selain itu, Paviliun Kaisar Yuan akan mengirim seseorang untuk berangkat. Suamiku, hati-hati. Ya, Muyun mengangguk dan berkata, kalau begitu istirahatlah. Kata-kata itu jatuh, dan Muyun mengulurkan tangannya. Abis. Inti dari jurang. Inti dari surga ke-9. Di sini, berkumpul adalah kekuatan tertinggi dari seluruh surga ke-9. Surga ke-9, penguasa Kaisar Yuan, surga ke-9. Seorang kaisar yang kuat, itu juga memiliki kekuatan yang kuat seperti Paviliun di Yuan. Paviliun di Yuan adalah penguasa sah dari surga ke-9. Satu-satunya kekuatan kelas 1. Tentu saja, ini adalah sisi baiknya. Secara pribadi, semua orang tahu. Paviliun Tianji tersembunyi dari dunia, tetapi informasi orang dalam juga sangat kuat. Wilayah yang dalam, 4 Gunung Suci Gajah. Gunung Suci Sixiang adalah salah satu jedi surga ke-9, bukan salah satu dari 9 jedi, tetapi reputasinya yang gemetar tidak kurang dari 9 jedi. Karena ini adalah base camp Paviliun di Yuan. Pada saat ini, di Paviliun Yuan Kekaisaran, di sebuah istana. Sesosok duduk di kursi redup di aula. Dengan mencicit, pintu aula terbuka dan 2 sosok melangkah masuk. Memasuki aula adalah 2 orang muda.
Dua orang muda, mengenakan pakaian biru, dengan sedikit kepahlawanan di antara alis mereka. Lihat ayah, lihat ayah. Kedua pemuda itu sama-sama membungkuk di tanah saat ini. Bangun, di aula, sosok itu melambai. Perlahan, cahaya aula utama menjadi terang. Pria parubaya di kursi itu tampak tenang saat ini. Melihat dengan cermat, itu adalah Kaisar Qingze, salah satu dari 3 putra Kaisar Yuan. Kaisar Qingze memandang kedua pemuda di depannya. Angin dan hujan Kaisar, angin dan salju Kaisar. Kaisar Qingze berkata dengan lemah saat ini, kali ini, surga Yin yang dapat memasuki salah satu dari mereka. Kalian berdua harus tumbuh dewasa. Saat ini, paviliun Kaisar Yuan kuat di luar dan lemah di tengah. Perlu munculnya generasi muda untuk menakuti kekuatan kelas 2. Ketika Kaisar Qingze berbicara, wajahnya sedikit pucat. Ayah, kakek, kakek, kamu baik-baik saja. Kaisar Qingze berkata perlahan, itu hanya seorang kaisar manusia. Mengapa tidak kakekmu? Sekarang, ini waktumu. Angin dan hujan, sekarang kamu menghormati 5 alam Tuhan. Ketika kamu keluar kali ini, ayahku berharap kamu dapat mencapai tingkat ke-9 dari rasa hormat Tuhan, bahkan menembus belenggu berat ke-9, dan mencapai tahap awal Raja Dunia. Ya, Kaisar Feng Shui sekarang melengkungkan tangannya. Kamu perlu memahami bahwa keluarga kaisar kita adalah keluarga terbesar di seluruh dunia dan eksistensi terkuat. Kakekmu adalah kaisar dewa yang tak terkalahkan. Dia adalah kaisar surga. Kakekmu adalah Kaisar Yuan, salah satu dari 9 kaisar surgawi. Karena itu, keluarga kaisar tidak bisa menghasilkan sampah, dan kamu tidak bisa menjadi sampah. Kaisar Qingze berkata perlahan, kali ini, Kaisar Lingling, putra kaisar yang tak tertandingi, dan Kaisar Fang, putri Kaisar Tongtian, juga akan membawa orang. Ayahku tidak akan membantumu kali ini. Semuanya terserah padamu untuk bekerja keras. Jika kamu mati di surga Yin Yang, ayahmu akan terus mengkultivasi anak-anak lain. Kamu harus mengerti, yang kuat keluar dari pertempuran. Hanya ketika kamu menghancurkan perahu, kamu dapat menembus batas. Kaisar Feng Shui dan Kaisar Feng Yu membungkuk dan mengangguk saat ini. Lambaikan tangan Anda dan mereka pergi. Pada saat ini, Kaisar Qingze menarik napas. Sepanjang jalan dari ranah dominan ke ranah raja, wajah Kaisar Qingze berubah beberapa kali saat ini. Jika terus turun, aku khawatir orang-orang kelas 2 itu akan menemukan petunjuk. Arai, menyerap terlalu banyak kekuatan. Wajah Kaisar Qingze tertekan saat ini. Untuk memulihkan, ayah Kaisar meminjam kekuatan susunan besar dan menyerap kekuatan yang kuat di atas Dewa Paviliun Yuan Kekaisaran. Kerajaannya jatuh jauh dari tuannya ke kerajaan raja. Jika Anda terus seperti ini, Anda mungkin jatuh ke dalam beban ke-9 Tuhan. Dengan cara ini, Paviliun Kaisar Yuan dapat diserang oleh kekuatan lain jika ada sedikit masalah. Bahaya tersembunyi ini terlalu besar. Tapi Kaisar Qingze lebih tahu. Ayah Kaisar tidak hanya penguasa surga ke-9, tetapi juga jiwa Paviliun Kaisar Yuan. Jika dia menunjukkan tanda-tanda penurunan di alam, maka, belum lagi gelar dewa dan kaisar di 8 alam surgawi lainnya, itu hanya di alam surga ke-9. Ketika Kaisar Qingze memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa kedinginan di seluruh. Ayah saya belajar dari kekuatan seni bela diri di atas Dewa Paviliun Kaisar Yuan. Langkah ini tidak bisa dilakukan, tetapi harus dilakukan. Bahkan jika itu jatuh ke ranah raja, itu masih merupakan eksistensi terkuat di surga ke-9. Kaisar Qingze bernafas saat ini, dan sosoknya menghilang. Semakin negara jatuh, semakin perlu untuk terus berlatih. Kita harus memastikan bahwa alam berada di atas Tuhan. Kalau tidak, bagaimana menghalangi siswa kelas 2? Pencetus dari semua ini adalah Kaisar Mu Qingyu. Bajingan ini belum mati. Tidak ada yang tahu di mana sekarang. Ini mungkin yang paling dikhawatirkan sang ayah. Jika Mu Qingyu pulih lebih cepat dari ayahnya, maka surga ke-9 akan mengubah tuannya. Dengan tidak adanya kaisar, gelar dewa dan kaisar adalah yang terkuat. Mu Qingyu sendiri adalah kaisar manusia. Ada juga keluarga Ye di reruntuhan suci Xiaoyao. Kaisar ayah tidak bisa bertahan. Mu Qingyu memiliki kemampuan untuk memenangkan surga ke-9. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Kaisar Qingze. Bagaimana bisa ada telur yang sudah jadi di bawah sarang? Paviliun di Yuan, penguasa surga ke-9, adalah kekuatan kelas 1. Di mata orang luar, kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang,
Tidak ada yang tahu bahwa perubahan gempa bumi sedang terjadi di paviliun di Yuan.